Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam sejahtera dan salam nama budaya. Perkenalkan, kami tim dari Universitas Negeri Malang. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami. Dewan Juri yang terhormat dan penonton yang berbahagia, hutan merupakan pendukung yang sangat penting keberadaannya untuk keseimbangan alam di bumi. Berbagai macam kebutuhan manusia sangat bergantung pada hutan, di mana berbagai macam hasil hutan digunakan atau diolah untuk kebutuhan manusia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, luas hutan di Indonesia per tahun 2013 mencapai 128,5 juta hektar, di mana dengan luas tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik luas hutan terbesar di dunia setelah Brazil. Namun sayangnya, luas hutan di Indonesia setiap tahunnya terus menyusut akibat angka deforestasi yang terus meninggi, yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun ulah oknum manusia. Kita lihat saja, angka deforestasi pada tahun 2014 hingga tahun 2015 mencapai 1,09 juta hektar. Dan pada tahun 2015 hingga tahun 2016, angka deforestasi di Indonesia mencapai 630.000 hektar atau 0,63 juta hektar. Di mana angka deforestasi tersebut diakibatkan oleh tingginya permintaan pasar terhadap kayu asal Indonesia. Selain itu, angka deforestasi atau penebangan hutan secara liar juga diakibatkan oleh meledaknya industri sawit, diakibatkan oleh tingginya permintaan kelapa sawit di Indonesia. Selain pembakaran liar atau pengunduran hutan, kebakaran hutan juga menjadi bencana alam yang sangat rutin terjadi di Indonesia setiap tahunnya, baik dikarenakan oleh ulah manusia ataupun bencana alam murni. Indonesia pernah mencatat angka deforestasi akibat kebakaran tertinggi, yaitu pada tahun 1996 hingga tahun 2000, yakni mencapai 3,51 juta hektar. Sedangkan pada tahun lalu, dari bulan Januari hingga Agustus 2019, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indonesia mengalami kebakaran hutan seluas 328,7 ribu hektar di 6 provinsi di Indonesia. Maka jika dirata-ratakan menurut Badan Statistik, yaitu akibat kebakaran hutan dan juga pembakaran liar, Indonesia mengalami angka deforestasi hingga 684.000 hektar per tahun. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah oleh pemerintah di sektor kehutanan. Namun sayangnya, pengawasan pemerintah di sektor kehutanan masih cenderung lemah. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh polisi hutan untuk menjaga hutan atau menjaga keamanan hutan nyatanya masih belum optimal untuk menjaga hutan yang luasnya hingga berjuta-juta hektar. Selain itu, penggunaan satelit juga dirasa masih belum optimal karena satelit hanya menggunakan atau mendeteksi anomali suatu daerah atau hutan dengan suhu tinggi sehingga disimpulkan daerah tersebut rawan kebakaran. Namun tidak bisa mendeteksi adanya titik api yang sudah mulai menyebar sehingga dapat diatasi sejak dini. Maka, merujuk dari permasalahan tersebut, kami dari Kesatria Nanowati Universitas Negeri Malang, saya Adi Raditya Prasanta, saya M. Aditya Firman, berinovasi menciptakan obstacle, autonomous obstacle avoidance drone, sebagai pendeteksi dini kebakaran dan penebang dari hutan Indonesia. Adapun tujuan penelitian dari kami yaitu yang pertama, menganalisis mekanisme obstacle avoidance drone pada Fox Sector. Yang kedua yaitu mengetahui mekanisme kerja dari Fox Sector dalam mendeteksi api dan juga penebang liar di hutan. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan autonomous drone dengan teknologi obstacle avoidance yang terintegrasi dengan aplikasi di smartphone. Adapun 6 langkah penting yang dilakukan dalam metodologi penelitian ini adalah: pertama, studi literatur; 2, perencanaan; 3, pengumpulan alat dan bahan; 4, pembuatan alat; 5, pengujian sekaligus validasi; dan yang terakhir, evaluasi sekaligus penyempurnaan. Dari hasil metodologi penelitian yang sudah dilaksanakan, maka didapatlah sebuah hasil dan pembahasan, yakni terciptanya sistem drone berbasis Ubiquitous Environmental Characteristic System yang memiliki 3 layer. 1. Physical layer atau bagian fisik merupakan teknologi lapangan yang terdapat dalam komponen sistem seperti kamera, sensor thermal, giroskop, radio link, dan fixed hub.
Setiap data yang direkam pada physical layer akan dikirimkan kepada middle layer untuk diolah. 2. Middle layer. Dalam tahapan ini, data yang diterima dari physical layer akan dilakukan pengolahan data secara otomatis, sehingga pengolahan data ini akan diteruskan kepada application layer. Ketiga, application layer merupakan hasil output dari tahapan middle layer, di mana data output ini akan memberikan informasi kepada pengguna berupa video maupun foto yang sudah direkam oleh drone. Adapun mekanisme obstacle avoidance drone atau menghindari objek secara otomatis, sehingga membuat drone Fox Detector dapat menelusuri hutan dengan mudah karena dapat menghindari objek halangan secara otomatis seperti menghindari pohon, ranting, binatang, dan sebagainya. Karena drone Fox Detector dilengkapi dengan 6 sensor ultrasonik pada bagian kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah drone. Agar perhitungan semakin akurat, drone Fox Detector juga dilengkapi dengan fitur Obstacle Avoidance Drone berbasis image processing atau deteksi objek yang akan diberikan kotak berwarna garis merah untuk objek halangan dan akan diberikan kotak garis berwarna hijau untuk jalur yang aman atau bisa dilalui oleh drone. Kemudian adapun pengujian obstacle avoidance dari Fox Detector menggunakan lintasan seperti pada gambar 8. Kemudian hasilnya yaitu seperti gambar 9, yaitu merupakan roll movement, yaitu gerakan drone ke kiri ataupun ke kanan. Bisa dilihat pada detik ke-3 hingga ke detik 5,5, kurva menunjukkan nilai di bawah 0 atau mendekati minus 10, yang artinya drone berbelok ke arah kiri sekitar 10 derajat. Kemudian seperti pada gambar 10, hasil pengujiannya yaitu pitch movement, gerakan drone ke bawah ataupun ke atas, menunjukkan bahwa dari detik ke-3 hingga detik ke-5,5 saat drone mulai berbelok, drone tidak menunjukkan gerakan ke atas ataupun ke bawah, sehingga drone tetap stabil untuk menghindari objek halangan. Kemudian, untuk mekanisme deteksi api dan penebangan liar yang dilakukan oleh Fox Detector, drone akan terbang dengan ketinggian maksimal 30 meter dan akan mendeteksi adanya api ataupun adanya manusia berbasis kamera. Kemudian dalam alur atau mekanisme deteksi api dan penebang liar yang dilakukan oleh Fox Detector, yaitu dimulai dari setelah penangkapan gambar ataupun video dari kamera pada Fox Detector, kemudian gambar akan dipecah menjadi beberapa frame, dan kemudian frame tersebut akan dikumpulkan atau dihimpun dan dianalisis menggunakan metode Hawk atau histogram oriented gradient, di mana setelah beberapa frame akan dikumpulkan dan dibandingkan dengan database server apakah benar deteksi objek manusia tersebut sedang melakukan gerakan seperti penebang liar, atau apakah benar deteksi dapat dideteksi adanya api. Jika iya, maka dilakukan bounding box atau penandaan bahwa benar terdeteksi adanya manusia yang sedang melakukan penebangan liar atau benar adanya api. Setelah benar, maka data akan disimpan, dikirimkan ke server dan juga dikirimkan ke aplikasi. Kemudian berikut ini merupakan hasil dari deteksi penebang liar yang dilakukan oleh Fox Detector. Dan berikut juga merupakan hasil dari deteksi api melalui kamera yang ada pada drone Fox Detector serta dapat dilihat di aplikasi Fox Detector. Kemudian ada pun fitur dari aplikasi Fox Detector yang terintegrasi seperti setting awal drone untuk mengecek konektivitas berbagai macam hardware seperti gyroscope, kamera, dan sebagainya. Kemudian ada fitur pemantauan kondisi hutan yang dapat dilakukan sepanjang waktu melalui aplikasi Fox Detector yang dapat digunakan oleh pengguna dan bisa memilih mode autopilot atau mode manual. Dan aplikasi Fox Detector juga dapat memberikan notifikasi hasil pemantauan secara otomatis yang dilakukan oleh drone Fox Detector. Kemudian data yang ditangkap dari drone Fox Detector juga akan dikirimkan ke server hingga dapat membentuk big data. Serta jadwal deteksi juga tersedia pada aplikasi serta riwayat deteksi yang dideteksi oleh drone Fox Detector. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, mekanisme kerja obstacle avoidance drone Fox Detector dengan rentang jarak menghindar mulai dari sejauh 500 cm. Kedua, drone Fox Detector dalam mendeteksi api dan penebang liar berbasis image processing. Dan yang terakhir, sistem aplikasi Fox Detector memberikan informasi kepada pengguna berbentuk teks, gambar, maupun video. Demikian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.